Aku ulang ya. Jadi, kita malam ini bakal sharing session tentang ini ya, seleksi bersama BUMN. Nah, seleksi bersama BUMN itu apa sih? Jadi, sebenarnya kalau kita tahu ya, sebelumnya setiap setahun sekali itu tuh emang ada yang namanya seleksi bersama gitu ya, BUMN. Nah, itu dari FHCI. Nah, FHCI itu apa sih? FHCI itu adalah Forum Human Capital Indonesia gitu. Nah, jadi nanti, kita bakal sharing nih, sama bareng-bareng tentang seleksi bersama BUMN gitu ya. Nah, jadi kebetulan kemarin seleksi bersama BUMN tuh, baru ada pas terakhir tuh tanggal Juli kemarin ya, 11 Juli kemarin gitu ya. Nah jadi, aku di sini sebagai Faruk ya, sebagai pembawa acara, di hari ini untuk jadi kita bakal diskusi bareng tentang topik yang relevan ya, tentang seleksi bersama BUMN. Nah kebetulan kemarin kalau kita lihat di komunitas kita ya, di Mentor Asu ini ada sekitar 40 orang ya, yang tertarik buat masuk ke BUMN. Nah keren banget tuh. Jadi, karena pasarnya gede, nah kita coba bikin sharing session. Nah kira-kira gimana sih flow daftarnya? Nah gimana sih, berkas apa aja sih yang harus disiapin, terus emang persiapan itu selama apa gitu. Nah, jadi kita bakal kulik sama-sama setelah ini gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang bisa on cam, monggo banget bisa on cam nih, Najwa, Agil, Fadilah ya, Bilkis, Zain, Sarah ya, Mbak Indah nih udah on cam nih ya. Mbak Indah bukan dipanggilannya nih. Oke, ya. Oke, aku panggil temanku yang bakal sharing session hari ini. Halo Nabil. Bisa on cam dong, Bil. Halo Ruk. Halo, halo. Nah, oke nih, ganteng banget ya, Masya Allah, berwajah bersinar ya. Nah, jadi Nabil ini sebenarnya teman saya SMA ya, tapi kebetulan kita domisili tinggal di Surabaya juga gitu kan. Kebetulan Nabil dari Sidoarjo ya, Bil ya, gitu. Dan baru lulus juga. Nah, oke nggak apa-apa, Zain, nggak bikin on cam ya. Terus aku kenalin dulu Nabil. Nabil ini, kalau kamu cari LinkedIn-nya ya, namanya Muhammad Nabil Nuh. Nah, dia tuh seorang fresh graduate ya dari PENS. Nah, PENS itu apa sih? PENS itu adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, jadi Politeknik ini tuh adalah politeknik tertinggi, bener, bener ya, Bila? Ranking tertinggi Asia Tenggara, bener gak sih? Ya betul Ruk. Wes gila, keren banget gak sih itu kan? Jadi dari yang non Unif aja tuh bisa masuk BUMN gitu kan ya, apalagi yang Unif gitu kan. Wah, keren banget. Nah, terus beliau tuh sempat jadi maintenance engineer di Semen Gresik ya, bener gak sih Semen Gresik? Terus sempat jadi hardware engineer di Telkom Indonesia tuh ya. Jadi sangat engineer ya. Terus sekarang dia ini keterima di BUMN nih teman-teman, lewat seleksi bersama yang susah banget ya, yaitu maintenance engineer at Semen Padang. Udah keren banget gak sih? Jadi dia tuh adalah seorang yang terseleksi kandidat ya, selected kandidat dari 1 banding 1000, bayangin ya, 1 banding 1000 memperebutkan satu posisi ya. Waduh, itu keren banget sih gitu. Jadi kalau teman-teman nanti yang mau diskusi bisa diulik lagi nih, teman saya ya. Jadi itu intronya, nanti kita coba bahas aspek penting ya, kayak misalnya gimana sih cara persiapkan diri untuk seleksi BUMN gitu, terus apa sih kunci keberhasilannya, terus Kian apa sih yang Nabil harapin dari sektor ini ya. Oke, Nabil langsung aja, Bil ya. Mungkin kenalin diri dulu, Bil, boleh boleh. Oke, makasih Faruk atas waktunya. Ya, perkenalkan namaku Muhammad Nabil Nuh, biasa dipanggil Nabil ya. Jadi aku lulusan D4 Teknik Elektroindustri dari PENS. Barusan lulus tahun ini Maret kemarin wisuda. Nah, jadi eh, emang anu ya Ruk ya, ini setelah Ya, dunia oke oke. perkuliahan itu kita itu langsung dihadapkan dengan dunia yang selanjutnya ya, yaitu mencari modal ya, ya cari pekerjaan gitu. Nah, oke, eh, mungkin aku sedikit cerita ya, Ruk ya. Oke, langsung Jadi aja, boleh boleh langsung boleh. aja, langsung aja ya. Mhm. Jadi eh, yang RBP tahun ini itu adalah batch keempat. Jadi sebelumnya itu sudah ada 3 batch, yaitu tahun 2023 itu ada 2 kali kalau nggak salah, sama tahun sebelumnya. Jadi Hmm. eh, ini kemungkinan kemarin dapat bocoran bahwa kemungkinan tahun depan adalah tahun terakhir ya. Mungkin karena ganti kebijakan mungkin ya. Oh, oke oke oke. Ya, jadi mungkin bisa dimaksimalkan untuk yang tahun depan ini. Jadi begitu lulus kuliah itu rasanya tuh
ada senang sama gelisah Ada gitu. sedihnya. Oke, lanjut. Iya, Oke, oke, oke. jadi mau mau senang dan sedih itu campur. Nah, kan jurusan saya adalah teknik elektroindustri ya, yang dimana eh, biasanya itu top perusahaannya itu kalau nggak PLN ya Pertamina tuh, sektor energi yang top-topnya itu. Nah, kemudian untuk yang RBB ini banyak banget itu perusahaan-perusahaan kayak Semen Indonesia, Pupuk Indonesia, terus PLN, Pertamina, dan lain-lain itu buka sektor di mungkin yang ada elektro atau teknik, mungkin itu banyak lah di situ. Nah, Sorry, RBB itu apa bil singkatannya? RBB itu rekrutmen bersama BUMN, bro. Oh, oke, oke. Teknologi urusan Nah, BUMN ya. Oke, sip, sip, sip. ya, jadi itu dari FHCI gitu ya, Ruk ya. Nah, Oke, kemarin ha. kebetulan dibuka dari tanggal 23 Maret sampai tanggal 1 April. Nah, Oke, oke. jadi kurang lebih sebelum pendaftaran itu mungkin persiapanku 1 bulan lebih sedikit ya, Ruk ya. Jadi Oke. mulai dari berkas-berkas seperti ngurus ijazah, terus eh, ijazah, transkrip nilai, sama SKCK. Nah, ini teman-teman kalau misalnya ikut tahun depan yang rekrutmen bersama BUMN ini, jadi ada beberapa berkas itu, nah tips and triknya ini, ada beberapa berkas itu yang ada keterangannya, jika ada bisa dikumpulkan, kalau nggak ada berarti nggak apa-apa. Nah, tapi pengalaman dari teman-temanku itu, misalnya nih, jadi ada sertifikat TOEFL sama SKCK itu dia tidak wajib emang, tapi temanku yang nggak ngumpulin itu dia tereliminasi gitu di seleksi administrasinya gitu. Jadi Hmm. teman-teman nanti kalau misalnya sebisa sebisa mungkin itu dilengkapi semua. Dan kalau SKCK ini kan berlaku nasional ya. Betul. Ngurusnya itu minimal di tingkat Polres gitu. Jangan di tingkat Polsek, di Polres minimal, paling minimal. Oh, gitu ya. Polres ya berarti Iya, ya. iya di Polres itu. Kemudian, nah sertifikat TOEFL. Nah teman-teman ini bisa cari apa ya? Kayak program-program prediction test gitu. Itu murah-murah kok. Jadi nggak perlu ikut TOEFL-nya beneran, cuman prediction test-nya aja gitu bisa. Nah, Oke, 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 oke. Menarik, menarik. teman-teman itu kalau ikut itu, nah jadi bisa benchmarking gitu. Ternyata nilai TOEFL yang aku dapat ini prediksinya segini nih. Nah, di RBB ini di tiap-tiap posisi itu ada requirement-nya. Misal posisi engineer ini ada minimal IPK berapa dan TOEFL berapa. Nah, teman-teman itu bisa mengukur kemampuan diri teman-teman sekalian. Jadi, misal nilainya TOEFL 560, nanti sainganku kira-kira berapa ya? Nah, itu teman-teman udah bisa memprediksi itu. Dan milih posisi ini mirip-mirip kita milih prodi sebelum masuk kuliah ya. Kira-kira nilainya masuk nggak nih gitu. Nah, pokoknya Oke. hilangkan idealisnya itu dulu. Jadi Woi, kita siap. Oke, oke. realistis dulu aja. Kita bisa mengukur kemampuan kita itu dengan persiapan gitu ya teman-teman ya. Kayak latihan soal. Aku itu sebelum tes ini emang banyak belajar dari YouTube sih. Di YouTube itu banyak banget penjelasan-penjelasan kayak bahas-bahas soal gitu-gitu. Nah, setelah seleksi administrasi itu ada tes satu. Nah, tes satu ini isinya adalah TKD, tes akhlak sama TWK gitu. Nah, yang TKD ini itu soal tentang kayak kalau mau masuk kuliah itu yang TPA gitu. Nah, teman-teman itu bisa ngelatih meskipun soalnya nggak 100% sama di YouTube maupun kalau teman-teman mau beli e-booknya di Shopee atau Tokped itu Oh, ada biasanya ya? ada ada yang Itu jual, bro. TWK atau TKD itu?
TKD sama TWK gitu, Oke, sama oke, oke. tes akhlak core value-nya itu. Oke, oke. Nah, jadi teman-teman bisa latihan dari situ. Nggak perlu nggak perlu takut ini nanti 100% bener nggak ya. Nah, pokoknya latihan aja itu benar-benar mengasah kemampuan kita dalam menalar dan berhitung ya. Nah, kalau yang core values akhlak ini itu bisa sangat gampang sih dinalar kayak ini baik atau buruk itu udah bisa. Nah, Oke, karena akhlaknya BUMN ya, nilai akhlak BUMN. iya. Oke, oke. Mantap. Kemudian yang TWK ini, nah TWK ini biasanya kemarin itu ada pasal-pasal, terus tanggal-tanggal penting kejadian. Nah, teman-teman mungkin bisa ya, mereview sedikit itulah yang sudah lama pelajarannya udah nggak dibahas ya, sejarah gitu ya. Nah, alhamdulillah kemarin pas waktu tes pertama itu, jadi kan dari 1.000 nih, Mm-mm. eh, lolos itu, jadi kebetulan posisiku yang Alliance Maintenance Officer itu diambil 168. Nah, dari 168 orang itu, aku peringkat 34, Rup. Peringkat Nah, 34. ya peringkat Oh, 34. diliatin urutan jadi itu pas lulus tuh. Ya, Oh, dilihatin. gokil. Oke, oke, oke. Terus habis itu untuk ke tes berikutnya, tes 2 itu kira-kira ada jeda waktu seminggu atau 2 minggu gitu. Nah, Oke, oke. untuk tes 2 ini isinya tes bahasa Inggris, Rob. Bahasa Inggris Oke. sama learning agility. Nah, di YouTube itu banyak banget. Jadi, misal kalau teman-teman itu pengen tahu penilaian yang learning agility ini gimana. Jadi, biasanya learning agility itu ada 5 pilihan gitu biasanya. Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Nah, itu ternyata triknya banyak banget dibahas. Cara apa ya, bahasanya bukan mengakali ya. Ya trik menjawabnya itu mentok kanan atau mentok kiri gitu, teman-teman. Jangan Oh, sampai oke, oke, oke. Yang paling baik yang dimetokin gitu ya. iya, betul. Oke, oke. Jadi itu dari terkadang itu pertanyaan sebelumnya dengan pertanyaan berikutnya itu ada korelasinya gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman jawabnya yang pertama di tengah-tengah terus kemudian jawabnya mentok kanan atau mentok kiri, nah itu bisa mempengaruhi nilai teman-teman sekalian. Nah, kalau yang bahasa Inggris ini emang harus latihan jauh-jauh hari ya. Kayak ikut-ikut tes TOEFL yang prediction test itu banyak kok. Misalnya teman-teman cari. Kalau aku contohnya itu di Golden English itu bayar berapa ya? 100 sekian lah. Bayar 100 sekian. Itu dapat kesempatan 10 kali percobaan. Nah, teman-teman itu bisa melatih skill bahasa Inggrisnya, tes TOEFL-nya itu di situ. Di YouTube juga banyak. Pokoknya Oke, oke, aku oke. tim YouTube dan tim ebook group. Tim apa? Tim apa? Tim YouTube dan tim ebook. Oke, siap, siap, siap. Gokil, gokil. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Nah, tes 2 itu diambil dari 168 diambil 10 orang nih. Nah, alhamdulillah aku peringkat 8 dari 10 orang itu. Wih, mantap. Oke, oke, oke. Jadi awalnya 1.000, terus 168, terus 10. Nah, Mm-mm. di tes selanjutnya itu namanya tes masing-masing BUMN. Nah, masing-masing BUMN ini beda-beda. Jadi misalnya di PT Pupuk Indonesia ya, itu ada Oke, oke. 4 tes lagi. Misalnya ada psikotes, terus wawancara dengan AI, terus kesehatan, terus wawancara dengan HRD gitu. Nah, tapi kalau kebetulan yang Semen Indonesia ini cuma 3 tahap. Eh, psikotes, psikotes dan TKD sih. Kayak balik lagi ke Mm. awal. Kayak ini perasaan udah sih tesnya. Kok ada lagi. Nah, tapi ya begitulah.
Oke, oke, Nggak bisa oke. diprediksi teman-teman. Jadi tesnya apa aja? Nah, jadi psikotes TKD, terus tes kesehatan sama interview user. Nah, waktu yang tes masing-masing BUMN ini, nah ini salah satu tips and trick lagi ya teman-teman. Kan itu mencantumkan salah satu sosial media ya. Nah, teman-teman itu kalau bisa, misal aku nih eh, aktifnya itu di Instagram itu ya. Karena aku pernah magang di Semen Gresik, Semen Oke, oke, Gresik oke. sebagai ya maintenance engineer ya. Itu kan aku Oke. pernah story tuh. Jadi story-nya itu dijadiin highlight. Kemudian yang perusahaan yang ingin dilamar itu eh di-follow-in tuh, di-follow. Misalnya aku Semen Indonesia ya. Jadi nge-follow Semen Indonesia, Semen Padang, Semen Gresik itu Oh, ya. Jadi oke, oke, oke. mungkin ya ini mungkin dari pikiranku sendiri HRD itu lihat oh anak anak ini tuh apa ya sungguh-sungguh gitu mau masuk ini Oke, oke, oke. di follow semua terus dilihat itu track recordnya. Nah kemudian waktu interview ini usahakan oh ya CV itu usahakan jangan dilebih-lebihkan kalau bisa apa adanya yang Oke, teman-teman oke. bisa jawab misal ditanya nah itu harus bisa jawab nah gitu jadi pas kebetulan aku emang magang di Semen Gresik karena aku ini keterimanya Semen Indonesia yang anak perusahaan Semen Padang ya Rok ya. Oke, oke. Jadi ditanyain tuh ngapain aja sih di sana. Dia aku ceritain tuh dari awal selama magang itu ngapain. Kemudian biasanya interviewnya itu masuk ke ranah teknis. Jadi misal kalau teman-teman yang teknik elektro itu nanti kemungkinan besar ada kayak ya nyerempet-nyerempet dikit dengan mata kuliah lah. Tapi Hmm, nggak hmm, hmm. porsinya nggak sebesar itu. Lebih banyak eh, cara kalian terjun langsung di lapangan kayak misalnya cara penggunaan alat, terus cara Wih, teknis banget perawatannya ya. gimana. Iya, gitu. Ya, kalau aku gitu sih. Nggak tahu Oke, yang oke, lain. oke. Nah, Siap, di siap, siap. posisi itu begitu. Terus kemudian biasanya itu dikasih eh, kayak case-case gitu. Misal kamu jadi kepala seksi gitu. Apa sih yang kamu lakuin dengan posisimu yang ini? Nah, teman-teman itu juga harus mencari tahu job desk-nya posisi yang dilamar itu apa aja. Misal aku maintenance officer. Berarti selaku maintenance officer ini itu merancang atau merencanakan, memplanning maintenance dari awal sampai akhir. Itu nanti Oke. step-stepnya apa aja gitu. Nah, itu. Dan nah, untuk tes kesehatan ini biasanya kalau aku kemarin itu ada yang pertama, tes pengambilan sampel darah pertama, terus toraks, terus EKG, cek fisik itu kayak tinggi badan, berat badan, mata minus, terus gigi, refleks, Hmm, nah hmm, hmm. gitu-gitu. Nah, sebisa mungkin teman-teman menjaga apa ya? Kemarin itu Pola tidur, waktu bukan tes ya? itu banyak yang anu apa? Banyak yang cek fisiknya itu lama banget. Ya gara-gara Hmm. kadang itu ada yang mungkin giginya banyak apa ya, karang gigi atau apa gitu. Nah, kalau teman-teman sebelum cek kesehatan itu dicek lagi tuh kesehatan fisiknya. Nah, kebetulan effortku untuk BUMN ini Ruk, sebelum BUMN itu jadi beratku 88 Ruk, Oke, 88 oke, kilo. oke. Aku itu mulai diet dari Maret sampai bulan tes kesehatannya itu bulan Juni. Nah, Oke. sekitar April, Mei, Juni. Ya 4 bulan lah. 4 bulan itu udah turun 14 kilo.
Woi, sangat effort, luar biasa. Mantap, mantap. Oke, Jadi lanjut, lanjut. nilai BMI mungkin ya yang dipakai ya. Ya Mm-mm. meskipun hitungannya aku masih overweight, tapi nggak overweight banget. Jadi masih mepet di angka 25. Nilaiku itu 26,5 lah. Kan batas idealnya itu 25 BMI itu. Oh, iya tipis ya, tipis-tipis. Tipis. Nah, mungkin itu salah satu, dan itu mungkin ya, aku dulu emang kolesterol itu tinggi, terus eh, gula darah ya lumayan. Nah, dengan proses itu, alhamdulillah kemarin itu normal semua gitu. Oke, oke, oke. Terus ya nunggu ini apa? Nunggu pengumuman itu. Nah, teman-teman ini juga jangan lupa sambil doa juga ya. Jadi ya effort orang-orang itu beda-beda ya. Mungkin si A ini, oh effortnya dia doanya atau gimana, terus dia sedekahnya gimana, terus bantu orang. Nah, itu masing-masing orang beda-beda, Rup. Nah, jadi kalau usaha usaha terus tapi nggak dibarengi dengan doa itu ya buat apa gitu. Mungkin ya Allah itu ngasihnya setengah-setengah mungkin ya. Oke, Kalau kita oke, 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 oke. mungkin kita kalau udah usaha terus dibarengi dengan doa, terus restu dari orang tua juga, insya Allah jalannya itu dimudahkan oleh Allah. Ya, selama Oh, proses RBB ini jujur nggak tenang gitu. Kayak proses mencari kerja itu berarti menganggur selama 4 bulan aku. Rup. wah, bentar ya. Nah, itu hitungannya ya lumayan sih, Rup. Oke, Nah, oke. kalau dibanding teman-temanku yang sebelumnya gacor-gacor, kayak yang langsung kerja gitu. Dan apa ya, ini tuh kayak mimpi, kayak ini mimpi nggak sih gitu, Rup. Soalnya Mhm. sekali tembak gitu. One shot Baru ya, pertama kali mantap. itu langsung lulus gitu. Alhamdulillah. Oke, oke. Ada lagi yang mau diceritain nih? Eh, apa ya? Nah, kalau ya ngerjain soal itu ya banyak-banyak latihan aja lah. Kayak kalau teman-teman lihat COC nih, Clash of Champion ya, kan ada sesi yang di mana itu eh, kripta kripta apa ya namanya ya? Udah Yang aku juga pokoknya lupa tuh. dia dia itu ngitung huruf gitu. Jadi Oke, huruf oke. ini mewakili 0 sampai 9. Nah, jadi itu dibentuk tim kan. Nah, di situ eh, satu tim ini ada 4 orang yang di mana dua lulusan eh, kalau nggak salah Cryptaritum tuh. Cryptaritum itu. Satu lulusan NTU terus satunya lulusan mana? Yang dua ini lulusan bukan lulusan di universitas terbaik di Indonesia. Ada yang dari UGM sama ITB apa ya kalau nggak salah. Nah, yang anak-anak yang kuliah di Indonesia ini dia tuh nggak tahu gitu. Ini tuh gimana apa gitu kan. Nah, yang kuliah di NTU ini dia bilang, "Lah, ini mah mainan masa kecilku pas SD." Nah, Serem, jadi kayak serem. beda gitu. Nah, kemudian pas waktunya battle itu, yang tim ini tuh kalah gitu. Nah, ini tuh bisa apa ya? Jadi hikmah gitu. Jadi orang pinter pun itu kalau belum pengalaman ya nggak akan bisa gitu. Jadi Oke, perlu nice point. perlu banyak-banyak latihan gitu. Kalau orang pinter terus pengalamannya udah banyak, itu pasti aman-aman aja gitu. Nah, mungkin dari aku itu sih, Rup. Oke, oke. Nah, oke nih keren banget nih. Oh iya nih, Sandy sama Axel, NUS tuh. Nah, betul itu.
Jadi memang Oke, kalau sekedar tahu toh ya kurang, tapi benar-benar latihan gitu. oke, 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 mantap. Nah, ini selanjutnya nih, kenapa semen Padang, Will? Maksudnya Kenapa semen Padang? ada trik apa nih? Kenapa kok rela jauh-jauh keluar Jawa ini ya? Anda kan dari Sidoarjo kan, memilih keluar Sumatera gitu. Apakah karena probabilitasnya lebih tinggi apa gimana tuh? Oke, Coba ya ini ceritain nih. pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya ya, Oke. Oke, oke. Kenapa semen Padang? Kenapa nggak semen Gresik Biasanya atau orang Pertamina, PLN gitu kan. Tamina PLN gitu ya? Nah, Ya, itu terus looping dah pokoknya tuh. nah, ya itu tadi, Dok. Jadi sebelum tes ini, aku tuh kayak benchmarking dulu, kayak ini nilai TOEFL-ku nyampe nggak sih? Oke, Dan oke, oke. dan itu emang harus realistis gitu, Dok. Ya kalau misalnya nilai TOEFL cuma 520, mau daftar Pertamina, udah nggak nyampe itu, Dok. Oke, Biasanya oke. itu yang daftar Pertamina emang ketat banget kan. Eh, Meskipun banyak posisi, tapi di Pertamina itu emang ketat banget, Bro. Aku tanya beberapa itu, jadi ada yang TOEFL-nya 590, 580, bahkan ada Oke, yang oke. 600. Itu kayak, wah nggak mungkin aku kayak masuk sana itu. Berat banget. Ya aku itu mengukur kemampuan diriku dulu. Jadi Oke, oke, oke. kira-kira yang paling masuk akal dan ini tuh kesempatan emas, jangan disia-siakan gitu loh. Kita Oh, berpikir realistis lah, idealisnya dipinggirkan dulu gitu. oke, oke. Nah, dan sana memang kalau dilihat probabilitasnya emang requirement-nya itu agak ya bisa lah tak gapai gitu. Misal TOEFL-nya minimal requirement-nya 450, terus IPK-nya 3,25 itu. Tapi tetap nanti pas waktu tes itu ada yang namanya perankingan. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman tetap tinggi-tinggian nilai sih. Oh, jadi kayak kualifikasinya itu kamu pilih yang bisa kamu ambil lah ya gitu. Apa ya? Yang bisa kamu ambil apa? Iya gitu lah bahasanya. Bener gak sih? Yang bisa tak yang bisa aku raih lah. Oke, oke. Mantap, mantap. Oke, Bill. Jadi ada nggak pertanyaan di tes yang paling nyeleneh atau random gitu? Atau pas interview lah gitu. Hmm, Mungkin pas interview sih. Pas interview itu kayak ya kamu itu ditanyain gini, Rob. Misal, misal nih Faruk, kamu ada di suatu kebun, kamu kerja di kebun. Nah, ini mangga itu ada banyak, kebun mangga itu mangganya itu banyak. Terus kamu ambil satu, bawa pulang, kira-kira boleh nggak? Itu pertanyaan yang paling kita itu udah tahu jawabannya, bahkan bakal nggak boleh gitu. Tapi itu tetap hal yang ditanyakan gitu. Kayak Oh, iya, iya. Terus kamu jawab apa, Bill? ya jawab ya nggak boleh Pak. Itu di dalam norma bernegara dan norma agama pun juga nggak boleh gitu. Meskipun satu baut atau ya tanah kecil gitu. Nah, biasanya ditanyain ada pertanyaan seperti itu. Itu juga teman-teman kalau bisa interview itu juga sebelumnya latihan ngomong kalau grogi, latihan ngomong depan cermin gitu. Ya awali dengan memperkenalkan diri dengan baik lah gitu. Bisa. Oke, oke. eh Menurut kamu nih, Bill, kira-kira ada nggak skill penting yang menunjang buat lolos seleksi ini? eh Oke, kalau dari aku sendiri itu skill penting itu nggak perlu. Yang penting ya itu tadi kayak latihan terus gitu. Dan bisa membaca ini sih kalau waktu interview ya, bisa membaca arah pikirnya yang menginterview ya itu penting juga sih. Latihan ngomong gitu. Terus latihan
pokoknya jangan malas untuk berlatih lah itu. Oke, oke. Terus kira-kira ada nggak nih pengalaman magang atau organisasi dan lain-lain yang buat bisa lolos di tes ini nih kira-kira nih? Kalau dari Oke, Nabil sendiri. nah mungkin ini ya, jadi waktu interview kan aku daftarnya posisi Alliance Maintenance Officer di PT Semen Padang ya. Nah, mungkin user dan HRD-nya itu melihat bahwa aku itu punya pengalaman magang di Semen Gresik itu adalah suatu nilai plus, mungkin ya. Karena soalnya pas aku memperkenalkan diri, itu Oke. aku itu nggak sampai selesai gitu loh memperkenalkan diri. Begitu aku nyampein pernah magang di PT Semen Gresik, itu langsung di stop, suruh jelasin di Semen Gresik itu ngapain aja gitu. Oke, oke. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman kan itu sebelumnya kayak masukin CV gitu ya, input, pengalaman dan lain-lain. Nah, misalnya posisi teman-teman itu eh, bagian yang emang untuk mengatur orang banyak. Nah, teman-teman itu bisa masukkan pengalaman organisasi atau pengalaman apalah yang pokoknya relevan dengan mengatur orang banyak gitu. Dan kalau bisa itu misalnya teman-teman banyak banget nih pengalamannya, yang dimasukkan itu jangan banyak-banyak gitu. Hmm, Kadang beberapa ya tips ya ada bocoran sedikit kemarin itu kalau HRD itu malah kayak agak curiga dengan yang pengalamannya banyak gitu. oh gitu ya. Iya, jadi ya se apa ya sewajarnya aja lah gitu. Makanya kan biasanya itu dibatasi pengalaman itu kalau nggak salah kadang itu 3, kadang itu 5 gitu. Oke, oke. Betul. Oke, dia tuh submit CV-nya tuh, submit resume-nya tuh dia, kamu bikin resume sendiri atau di aplikasinya tinggal submit, tinggal input-input aja gitu? Nah, di webnya itu tinggal input-input aja, Rob. Oh, kayak seleksi Jadi pemerintahan yang lain berarti ya? ya, jadi nggak kita bikin CV dulu gitu, nggak. Tinggal input-input aja gitu. Oke, oke, oke. Wah, Nabil ini seperti zero to hero ya. Wis, orang biasa yang jadi eh cowok BUMN gitu ya, mantep nih, mantep. Jadi pengalaman yang relevan tuh emang mempengaruhi banget ya, apalagi kalau oh sama-sama di institusi semen nih misalnya, atau di posisi yang sama lah ya. Kan kalau nggak salah di semen itu kan juga di ini ya, di maintenance ya. Ya, betul. Oke, oke, oke. Berarti itu dimasukin tuh yang semen terus telekom juga dimasukin tuh Ya, di CV dimasukin di. itu. Nah, Oke, oke. Organisasinya juga dimasukin semuanya ya berarti ya. organisasi juga dimasukin sama yang terakhir jadi supervisor di suatu yayasan itu juga Oh, dimasukin. mantap. Oh, kan mengatur orang ya, bener ya? Ya, Oke, oke. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya nggak nih? Tinggal raise hand atau chat aja Sabi nih ya. Tadi ada yang izin keluar si Mas Fadilah Rois ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa join. Oke, monggo teman-teman nih yang mau tanya-tanya. Sepertinya saya sudah kehabisan pertanyaan juga nih. Oke. yang berlangsung cepat itu ya, Ruk ya. Soalnya emang apa ya? Ya RBB 2024 ini kayak ajang seperti ajang balas dendam gitu ya, Ruk ya. Kayak punya Kenapa tekad tuh? sendiri. Ya. Jadi aku emang sebelumnya tuh aku itu lulus 4,5 tahun, Bro, gitu. Oke. Nah, jadi aslinya bisa 4 tahun gara-gara ya satu dua hal dengan dosen lah. Itu aku kayak punya tekad, aku ini bisa loh, bisa bikin bapak itu bilang wah gitu. Wih, mantap. Nah, itu tekadku, Ruk. Nah, kalau udah punya tekad kayak gitu, apa ya, aku itu pengen mewujudkan gitu, Ruk. Salah satunya itu.
Oke, jadi semangat itu mungkin karena faktor eksternal dulu tuh kepeleset gak bisa lulus 4 tahun gara-gara seorang dosen gitu ya. Iya. Diperjelas lagi astagfirullah dosa sahabat gue. Oke. Oke. Ya, Oke. Berarti ini bisa udah disimpulkan. Gimana gimana? Sorry. nggak, ya udah damai sih, Oh, udah udah damai. ketemu. Oke, oke. Udah sampai sidang lah ya. Ya, Oke, ada yang tanya nih dari Mbak Sarah Maharani nih. Wah, panjang nih Bill nih. Bisa dibaca juga di Bill. Dintanya Mas, untuk Mas Nabil tadi kan pengalaman dan background terkait bidang pekerjaan dilamar. Nah, ada tips gak Mas? Bagaimana caranya bersaing dengan banyak sekali orang, terutama di bidang yang bisa dibilang tidak banyak, dengan pengalaman minim kuliah dan tidak ada pengalaman profesional kerja sama sekali. Nah, kira-kira gimana nih Bill? Ada kalau advice dari kamu? nah kalau nggak ada, mungkin kurang tahu ya. Kalau kurikulum yang sekarang kan memang mewajibkan magang ya. Nah itu aku itu Mhm. magang wajib di PENS gitu. Jadi nggak lama, cuman eh, 2 bulan apa 3 bulan gitu. Nah itu mungkin bisa dimasukkan aja itu. Nah kalau bersaing dengan orang banyak, kemarin waktu di kan itu ada ngumpul di Jakarta itu dari Semen Indonesia. Jadi Betul, total betul. ada 14 orang tuh. Jadi Berapa? 14 orang, 14 orang ya? Di 14 Semen orang Padang ya? di Semen Indonesia. Jadi Oh, Semen Indonesia. Oke, satu oke. kelompok, ya. Mhm. Jadi emang ada yang backgroundnya malah eh, dia itu memang minim sekali pengalaman kayak eh, magang itu cuman sekali, terus organisasi juga cuman ikut satu. Bahkan eh, kalau bisa dilihat CV-nya itu kayak benar-benar minim banget. Terus tak tanya kan, kamu kok bisa lolos? Ya aku ini aja cari-cari, ternyata dia itu eh, ikut pelatihan-pelatihan gitu ya. Mungkin teman-teman mulai dipersiapkan kalau misalnya ada pelatihan apa gitu bisa diikuti gitu. Itu emang sebenarnya jangka panjang sih, dan teman-teman itu selama proses paling ngaruh banget itu menurutku di interview sih. Jadi Oke, oke, oke. orang ini bisa jawab apa enggak gitu. Pahami betul posisi yang dilamar nanti gitu. Dan Mhm. coba dibaca-baca perusahaannya itu bergerak di bidang apa, terus arahnya kemana, visi misinya apa gitu. Mhm. Biasanya ada laporan tahunannya tuh di Oh, perusahaan-perusahaan. bacanya sampai situ ya berarti ya? Ya, Mantap, nah mantap. kadang itu ada yang ditanyakan, kadang itu ada yang nggak ditanyakan gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya user sama HRD ini kayak melihat kamu itu sungguh-sungguh apa enggak gitu sih, gitu. Sungguh-sungguh buat masuk apa enggak gitu. Mungkin Oke, dari oke. aku itu sih. Berarti sertifikasi pelatihan itu mempengaruhi gitu ya? Oh, ya, ada yang tanya lagi nih Bill nih. Bisa dibaca nih. Kak, izin bertanya sebelumnya saya Silvi. Apakah ada rekomendasi pelajar TBI ya? TBI-nya ya Kak. Kemarin sempat ikut RBB tapi kalah di perankingan waktu tes kedua. Oh, Selain oke. itu, saya sempat dengan proses rekrutmen di BUMN ada interview menggunakan bahasa Inggris. Apakah itu benar ya, Kak? Adakah tips untuk persiapannya, Kak? Nah, oke, Nabil, silahkan. Ya. Ya, sebelumnya ya sama-sama Sarah. Oke, ini untuk Mbak Sylvia. Jadi beberapa perusahaan itu emang beda-beda ya. Kebetulan aku Indonesia ini, yang Semen Indonesia ini nggak ada interview bahasa Inggris ya. Nah, kalah di rankingan itu ya mungkin kalian itu apa ya? Ya itu tadi ya, aku nggak mencari perusahaan yang sekiranya aku itu nggak bisa menggapai masuk itu loh. Jadi misal kayak Pertamina atau PLN kan itu perusahaan yang sangat-sangat prestis ya. Iya, oke. Nah, itu mengukur gitu kemampuanku. Ini TOEFL-ku itu nyampe apa enggak gitu. Nah, jadi teman-teman itu ada baiknya seperti itu kayak eh istilahnya kayak tryout mandiri lah gitu. Nah, teman-temanku juga kemarin banyak yang gugur di TBI juga gara-gara rankingan itu. Padahal nilai TOEFL-nya itu
jauh lebih tinggi daripada aku. Misalnya aku itu dapat TBI-nya itu kalau nggak salah 537. Nah, temanku ini yang Pertamina itu padahal nilainya 500 560-an atau 570-an gitu. Tapi emang gagal Hmm. ranking itu. Oh, oke oke oke. Emang sangat-sangat ketat itu. Nah, kalau interview yang bahasa Inggris itu, nah mungkin Mbak Silvi ini bisa melihat di YouTube ya. Soalnya banyak banget itu dibahas. Salah satu channel yang membahas itu ada, kalau nggak salah ber-ASN itu. Itu yang paling banyak membahas soal-soal kayak tes CPNS atau BUMN gitu. Kalau aku sendiri persiapannya emang ya banyak-banyak latihan sih sebelumnya pendaftaran kayak ya minimal sebulan lebih lah, sebulan lebih atau 2 bulan sebelum pendaftaran gitu. Mungkin kira-kira itu Mbak Silvi. Oke, dari Mbak Silvi ada respon gak nih? Atau aku selanjutnya aja nih, langsung. Halo Mbak Silvi. Oke, thank you Kak Silvi ya. Kita lanjut nih ke selanjutnya nih. Lumayan banyak yang nanya ya. Dari Zola Aziza. Izin bertanya Kak, tips biar lancar public speaking dan jawab pertanyaan pas sesi interview gimana Kak? Nih, waduh. Gimana nih Mas Nabil nih? Jujur aku emang orang yang agak belibet kalau ngomong ya. Cuman waktu interview itu aku persiapannya itu ngomong sambil ngaca gitu. Biar apa ya, lancar gitu. Jadi kayak perkenalan. Aku itu kayak nulis skripnya gitu. Apa aja yang mau tak omongin urutan bicaranya gitu. Jadi itu yang tak latih di depan kaca gitu ya. Udah kayak Oke, oke. orang apa yang ngomong sendiri gitu di depan kaca. Nah, pokoknya itu eh waktu interview kamu kuasai job desk apa aja yang posisi akan kamu lamar, terus Mm-mm. misal maintenance gitu, maintenance elektrikal. Itu banyak banget meskipun di belum ada pengalaman tapi teman-teman itu bisa baca di Google gitu. Banyak banget. Jadi maintenance ini ada berapa aja sih di breakdown. Misalnya ada 3 prediktif, terus breakdown, Hmm. terus apa gitu. Nah, itu teman-teman cari informasi sebanyak-banyaknya tentang itu, sama informasi perusahaannya itu. Itu. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya tentang posisi itu ya, sama perusahaannya berarti ya. Termasuk Betul. laporan tahunannya ya. Peran tahunan. Kadang ada yang ditanyakan, ada yang enggak gitu. Oke, gokil juga sih. Oke, teman-teman nih yang lanjut mau tanya nih. Oke, thank you juga Zola ya. BTW Sama itu berapa perusahaan sih milihnya waktu tes? satu aja. Satu aja ya? Satu. Waduh, Ya, gambling juga ya. itu. Jadi ya sebisa mungkin jangan sia-siakan kesempatan emas itu loh. Gitu. Jadi Oke. perlunya apa ya? Sadar diri itu perlu juga, Ruk. Kayak udah tryout, oh ternyata kemampuanku itu cuma segini, nggak bisa ini kalau dipaksain gitu. Ya udah cari yang sekiranya perusahaannya oke, maksudnya oke dalam keuangannya bagus, terus jenjang karirnya bagus, tapi dengan requirement yang agak rendah gitu. Nah, itu Oke, sih oke. bisa. Jadi lebih ke realistis sama kemampuan kita ya. Pas eh, pas mau waktunya menghadapi seleksi itu gitu ya. Ya, Oke, oke. Oke, teman-teman nih, ada yang mau tanya lagi nggak nih kira-kira? Mas Jody mungkin wah, tuh. Nanya dong, Kawan Kevin. Mas Nabil. Weh, silahkan jadi. oke. Sebelumnya, kenalin Mas, saya Jody. Pengen tanya, kalau misalkan di BUMN sendiri, itu tuh ada jenjang karir yang kayak dievaluasi tiap tahun gitu nggak? Soalnya kalau misalkan di tempat aku itu kan, eh, ya BTW aku sekarang di swasta gitu ya, di startup namanya Evermos. Nah, tapi kalau misalkan kami itu per tahunnya, itu ada evaluasi kinerja. Terus ketika udah dievaluasi kita bisa naik grade kalau misalkan dia achieve sama apa yang kita targetin.
Nah, kalau misalkan di BUMN itu gimana sih? Karena kalau dilihat-lihat sepertinya emang industri sekarang lebih aman di BUMN nih dibanding di bidang manapun. Atau bisa lamar polisi kali ya sekarang? Masih bisa nggak ya? Oke, oke. Gimana Nabil? Monggo, monggo. Oke, makasih atas pertanyaan Mas Jody ya. Jadi emang apa ya, kalau dilihat industri sekarang itu memang lebih nyaman ke BUMN gitu ya. Tapi kemarin pas Oke, aku betul, betul. tanya ke human capitalnya, karena lu nanya nih, Pak, ini kita habis keterima tuh ngapain sih? Gitu. Eh, Ternyata dalam mungkin masing-masing perusahaan beda ya. Kalau di Semen Indonesia itu jadi 1 tahun itu masa manajemen trainee untuk yang lulusan S1 atau D4 itu. Nah, itu dilihat itu performance-nya. Jadi eh, orang ini tuh memumpuni nggak sih dikasih beban kerjaan kayak gini. Nah, biasanya kalau udah 1 tahun udah lewat dan lulus menjadi lulus dari MT, nah itu statusnya itu sudah menjadi pegawai tetap gitu. Biasanya begitu katanya orang-orang human capital ya. Dan eh, emang tiap tahun itu ada monef lah ya evaluasi gitu. Cuman nggak sampai yang gampang nge-lay off orang gitu. Nah, Oh, oke, oke, oke. jadi meskipun ada evaluasi, tapi dilihat ini eh, ada kekurangan tapi nggak buruk-buruk amat gitu. Nah, itu dilihat juga tuh orang-orang human capitalnya juga pasti memaklumi lah. Itu dilihat juga dari lingkungannya gitu. Biasanya nggak gampang nge-lay off orang sih kalau BUMN. Kecuali kalau emang kinerjanya emang sangat-sangat parah gitu. Misalnya eh, meninggalkan tanggung jawab atau apa gitu. Udah dia tuh udah nggak bisa ngasih apa-apa lagi ke perusahaan gitu. Mungkin itu bisa di layoff gitu. Pokoknya selama tidak ada kesalahan yang sangat-sangat fatal gitu, insya Allah tetap ada dipertahanin sih di perusahaan itu juga. Kira-kira gitu Mas jadi. Oke, mantap jawabannya. Ada tanggapan Mas Jadi mungkin? Kalau gradingnya gimana, Mas Nabil? Grading itu maksudnya kayak gini. Kalau di kami itu dia ada posisinya ya, grade-nya ya. Ada E0 untuk entry level. Ketika dia itu di evaluasi tahunan bagus, dia jadi S1. Nanti naik lagi gajinya. Kalau misalkan bagus, tahun depan naik lagi E2. Nah, kayak gitu. Oh, Kalau misalkan di BUMN itu gimana sih? Untuk naik jabatannya gitu. nah, nah ini pertanyaan yang juga saya ingin tanyakan ke human capital saya. Tapi kemarin itu bisa Oke, oke, oke. dibilang, aku itu agak nyerempet sedikit gitu ya. Jadi yang MT ini dia itu nggak dari grassroots gitu ya. Biasanya ada jenjang karirnya itu emang agak katanya sih ada harus bersabarnya gitu. Cuman yang pasti di misalnya nih aku dari officer terus naik ke kepala seksi itu katanya sih kemarin itu memerlukan waktu kurang lebih ya 5 sampai 10 tahun mungkin ya gitu. Widih, lumayan ya. Mantap, mantap, mantap. Itu mungkin agak sedikit lama gitu ya. Tapi Hmm. kalau secara kenaikan gaji dan apa itu aku juga kurang tahu ya. Soalnya aku belum terjun langsung gitu ya Mas Yodi ya. Jadi nggak bisa jawab lebih jauh gitu. Oke, thank you Rina Jadi Bil. kalau gitu bisa disimpulin BUMN ini plusnya di stability, tapi kalau misalnya jenjang karir itu beda sama swasta gitu ya, Mas Nabil ya. Ya Sih. kemungkinan gitu sih. Benar. Oke, dan bonus tahunnya gede gitu ya. Ya. Langsung di Oke, spill. oke, oke. Lihat perusahaannya juga keuangannya gitu. Gitu. Oke, sip, sip. Jadi Oke, oke. pertimbangan buat teman-teman juga sih sebenarnya. Karena
mungkin masih belum banyak yang aware juga ya kayak sebenarnya company itu seperti apa sih beda-bedanya tiap apakah perusahaan jenis startup itu sama kayak di BUMN atau gimana gitu. Mungkin pengen nambah perspektif dari teman-teman sekalian. Makasih Mas Nabil. Ya, Silakan Oke, dilanjut ya. thank you makasih Nabil. juga Thank you Mas perspektifnya Yudi. Mas Yodi. Iya sih, kadang-kadang tuh malah gini ya. Kadang-kadang orang tua kita nyuruh kerja, udah nggak apa-apa kamu kerja apa aja gitu. Terus tiba-tiba pas BUMN buka pendaftaran, Mas BUMN buka pendaftaran tuh daftar lagi gitu kan. Jadi kayak harapan orang tua tuh kayak kalau nggak PNS BUMN gitu kan kadang-kadang kan. Terus kadang-kadang tuh ada juga tuh konten TikTok ya. Konten di TikTok tuh dia bilang, aku lihat tadi tuh konten di TikTok, oh gratis tinggal di rumah orang tua, yang penting hadiahnya BUMN gitu kan. Kocak banget sih. Jadi kayak, Ya, mendewakan. Tapi emang ternyata mungkin faktanya berarti bener ya, stabilitasnya lebih kejaga gitu ya. eh, Kalau di BUMN. ya bisa Oke. dibilang begitu sih. Ya, sebenarnya orang tua nyuruh gitu itu eh, untuk kemakmuran anaknya sih. Siapa sih yang nggak sayang dengan anak gitu. Nah, Sepakat, sepakat. sebenarnya kalau mau stabilitas itu sebenarnya nggak di BUMN aja sih. Banyak loh perusahaan multinasional gitu yang emang kamu bisa benar-benar stabil gitu. Bahkan Oke. gaji 2 digit dengan kerjaan bercanda itu ada gitu loh. Gitu ya. Jadi eh, kalau bisa itu kita itu bisa meyakinkan orang tua kita gitu. Kalau misalnya Mhm. teman-teman ada yang menawarkan, ya perusahaan luar atau multinasional menawarkan hal demikian. Jadi kalau dilihat-lihat job desk-nya, oh bisa ini waktu senggang kayak ya berapa gitu. Tapi biasanya salary-nya juga nggak main-main gitu, ada gitu. Oke, thank you, thank you. Terus nih, selanjutnya nih, yang penting nih, BUMN tuh lekat dengan stigma ordal, Bil, orang dalam. Nah itu bener gak tuh? Atau ada sarannya gak kira-kira tuh menghadapi hal itu tuh? Atau gimana deh yang penting deh, menurutmu yang bener tuh? Oke, emang aneh sih, ini perusahaan BUMN itu banyak yang tidak, nggak usah BUMN deh, swasta pun juga banyak yang tidak terlepas dari kata-kata orang dalam itu. Wah, kalau saya nggak bisa nih, Mas. Nah, mungkin kalau saran saya itu ya, kalau misalnya teman-teman mau benar-benar mau daftar BUMN itu emang dari jalur-jalur yang resmi kayak gini, kayak rekrutmen bersama BUMN yang dari FHC ini, Forum Human Capital Indonesia. Nah, biasanya kalau yang daftar langsung itu kayak misalnya Pertamina nih buka. Nah, itu kebanyakan ya walau alam ya kurang tahu gimana. Itu ada yang bilang, "Oh, ini ada informasi dari mulut ke mulut terus atau apa gitu." Nah, ya mungkin aku bisa bilang satu-satunya cara itu ya ini tes yang resmi seperti ini. Jadi kebuka gitu. Jadi benar-benar kamu Hmm. itu bertanding nilai gitu, bukan bertanding orang dalam. Oh, Nah, malah gitu ya? ya Banyak kelas track juga ternyata. yang Ya nggak apa-apa terkenal lah. close track itu ya ada yang Pertamina, terus Telkom, terus Hmm. ada KAI biasanya ada close track, dan paling terkenal kalau di Jawa Timur itu adalah Petrokimia. Oh, Petroki malah justru ini ya? Ya, jadi orang luar keluarga dari Petrokimia itu biasanya ya katanya sih sangat-sangat sulit untuk masuk di Petrokimia gitu. I see. Ya, kita cari yang fair-fair aja lah ya. Ya, Oke, ya, oke. Kalau nggak ada ya orang dalam. cari nikahan juga ya. Sepakat, 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 sepakat. Oke deh. Benar, benar.
B-nya Buset, berserah diri itu. ini jokes dari mana ini? Oke, ada mau tanya lagi teman-teman nih, atau kita cukupkan dulu forumnya nih pada malam hari ini nih. Insightnya banyak banget tadi ya, dari kita mencoba mengukur nilai diri kita gitu ya. Dari kita tahu juga gimana sih sistem evaluasinya BUMN juga, terus perikitannya seperti apa, terus dan macam-macam ya. Kayak dari TOEFL, tes kesehatan, terus tips and trick dari interviewnya, gimana caranya sesuai sama pengalaman kita gitu. Oh iya, BTW berarti kamu masukin ini, Bil, TOEFL atau prediction test TOEFL-nya itu tuh yang kamu masukin di BUMN. Masukin yang prediction test, Ruk. Oh gitu ya. Oh, oke oke Ya, oke. bisa. Jadi berarti nggak harus TOEFL ya, yang perlu dicatat Ya, ya. Prediction nggak apa-apa ya. Oke, TOEFL ya. nggak perlu. Prediction masuk. Mantap. Oke oke. Terus berarti kamu mau tryout dirimu tuh dari apa, Bil? Maksudnya ada tesnya atau kamu memperkirakan sendiri aja gitu? Ya, itu yang trial prediction test itu, Ruk. Oh ada Itu ya? kan ada. Karena aku ikut dari yang Golden English ini. Kalau itu salah satu salah satu sarana ya. Jadi ada option kamu ada trial dikasih 10 trial buat tes TOEFL gitu. Jadi Hmm. dari 10 itu kamu bisa tahu nilaimu itu sampai mana sih gitu. Oke. Ha. Itu murah kok. Oh, Kalau ikut tes TOEFL-nya beneran itu mahal. jadi maksudnya tryout ini tuh mengacu ke ini ya, ke tryout, tryout tuh maksudnya mengacu ke TOEFL berarti ya? TOEFL dan kalau yang kayak hitung-hitungan terus penalaran itu nah kan ada tryoutnya sendiri cuman aku nggak ikut aku belajar aja gitu cuman waktu aku dalam 40 soal ini aku bisa nyelesain dalam berapa menit sih gitu nah Oh, oke oke oke. latihannya gitu sih aku kayak misalnya satu soal oh ternyata aku rata-rata satu soal 40 detik nah itu nanti cari yang lain targetnya diturunin jadi kayak 35 detik satu soal terus turun gitu. Oke oke. Thank you Bill. Teman-teman ada mau tanya lagi nggak nih kira-kira nih? Lumayan seru nih diskusinya ya. Kita bisa tahu seluk-beluk BUMN ya dan seleksinya seperti apa gitu ya. Dan jangan lupa tadi di spill juga ya. Tahun depan mungkin tahun terakhir seleksi bersama berarti ya. Ya kemungkinan cuman Kemungkinan ya. Oke oke oke. mungkin skemanya berbeda cuman konsepnya sama gitu. Jadi tetap kita perlu persiapan dari jauh-jauh hari juga ya. Semoga yang terbaik lah gitu. Amin. Ya Oke Bill, terakhir ada pesan nggak nih buat teman-teman di sini nih? Para pencari cuan. oke eh, pesan untuk teman-teman ya eh, yang gagal rekrutmen bersama BUMN tahun ini tahun depan dicoba lagi dengan latihan porsi yang apa ya yang cukup lebih banyak terus pokoknya persiapannya harus jauh-jauh hari. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada yang pengen, wah aku pengen segera kerja aja deh. Nah, teman-teman itu bisa jangan asal masuk ya, pesan saya itu. Jangan asal masuk, tapi dilihat juga perusahaannya ini sehat atau enggak. Gitu. Nah, jadi teman-temannya harus tetap semangat. Kalau misalnya gagal di perusahaan satu, coba perusahaan lain gitu. Dan ya apa salahnya untuk mencoba gitu. Oke. Tuh. Oke, thank you nih Mas Nabil udah join, teman-teman juga udah join. Thank you Ayong, Adinda, Silvi, Sarah, Agil, Mas Jody, Rahma, Najwa, banyak ya ratanya, Zola, Bilkis Putri, Fani, Salma, Alicia ya, Inggit ya. Thank you banget udah join ya. Ini banyak ya buat sharing session. Malam ini sebenarnya menurutku termasuk yang banyak ya. Alhamdulillah nih pada datang ya. Kita hadirin guest star ya. Kita bisa liatin zero to hero gitu ya gimana orangnya. Sebenarnya orang yang lulus 4,5 tahun pun bisa masuk BUMN teman-teman. Lihat. Jadi jangan pesimis lah gitu kan.
Betul. Pasti teman-teman yang mungkin 3,5 4 tahun tuh masih bisa lebih jago lah mungkin ya. Seenggaknya di atas main Padang lah minimal ya. Kita ada canda. Oke, oke. Oke, kita foto bareng dulu dong. Bisa on cam teman-teman nih yang mau on cam nih. Ada nggak nih yang bisa on cam nih? Ayo dong, ayo dong. Absen bang. Siap, Mas Jadi. Wah, sepertinya nggak ada yang on cam ya. Oke lah, lagi pada di jalan kayaknya ya. Oke, kita foto bertiga aja Sorry ya teman. Mas, ini maghrib kameranya. Maghrib, boleh, boleh. Ya udah ya. Oke, kita foto 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, Pakai 3. jempol gini dong mereka. Satu, Emot. dua, tiga. Yoi, thank you, thank you. Yoi, Parah banget. makasih teman-teman. Parah sih kalian. Bukan on cam malah pakai emot ya. Serba digital semuanya. Digital semuanya. Oke. Makasih teman-teman. Oke, Thank Selamat you teman-teman. istirahat. Thank you Mas udah join. Farouk, Mas Nabil. Mhm. Mohon maaf.